Untuk penanganan COVID-19 ini terutama respon penanganan kasus, kita di Provinsi Jambi mempunyai 12 rumah sakit yang awalnya kita satu rumah sakit yang ditetapkan melalui ketetapan Waktu awal-awal sekali itu ya ya. dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita rasa kurang. Jadi Oke. kita tambah dengan keputusan gubernur 5, kemudian rasa kurang lagi tambah 3 lagi dan tambah lagi akhirnya sekarang sudah menjadi 12 rumah sakit rujukan COVID agar penanganan COVID-19 tidak mempunyai kendala terutama tempat pelayanan. Dan bahkan sekarang ada yang menawarkan diri 2 rumah sakit lagi, ada rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit Baitur Rahim. Yang secara Itu sukarela. sukarela dia ikut mau terlibat untuk penanganan COVID-19 ini. Oke. Yang mana di beberapa rumah sakit itu ada 12 rumah sakit, kita sudah siapkan sarana prasarana isolasi. Jadi isolasi yang mudah-mudahan kita sudah punya yang untuk pasien yang gawat, kita ada ventilator, kemudian dokternya, kemudian peralatannya cukup untuk penanganan bila pasien memerlukan tambahan oksigen dan lain sebagainya. Termasuk dokternya pun cukup ya, Pak? Dokternya cukup, terutama untuk 12 rumah sakit sudah ada semua. Dokter terutama kita sangat membutuhkan untuk penanganan COVID-19 ini ada dokter spesialis paru. Oke. Kemudian kalau seandainya tidak ada paru, kita bisa juga didukung oleh dokter penyakit dalam. Ini untuk masyarakat lebih mengetahui, Pak, kondisi terupdate sendiri di Jambi ini seperti apa, Pak Rafrizal? Jadi kita ketahui sampai dengan hari ini sore ini kebetulan kita yang menyampaikan laporan. Sekarang kita sudah di angka 117 terkonfirmasi positif. Jadi untuk saat ini Provinsi Itu Jambi total dari awal ya, Pak? total dari awal sampai sekarang sudah 117. Oke. Dan alhamdulillah dari beberapa kasus dari 117 itu kita sudah 69 pasien yang sembuh. Artinya banyak sekali yang sembuh. Dan ada satu catatan yang perlu kita apresiasi Provinsi Jambi adalah nol. Tidak ada kematian COVID-19 di Provinsi Jambi. Itu wajib kita syukuri sebenarnya untuk kita Provinsi Jambi. Mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan ya, Pak? Terus dipertahankan. Artinya penanganan COVID-19 terutama pasien terkonfirmasi positif di Provinsi Jambi kita lakukan penanganan secara baik dan penambahan kasus juga tidak begitu signifikan. 2 hari ini belum tidak ada penambahan kasus. Kemudian ada beberapa hari kemarin sampai 8 hari tidak ada penambahan kasus. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi penambahan kasus dan kita semakin baik dan menjadi bisa harapan kita semua. Ya, itu Saya mau harapan ke Pak Oki lagi nih, Pak Iya. Oki. Berarti ada angkanya cenderung menurun ini berarti Pak Oki. Seperti apa bisa dijelaskan Pak Oki? Iya, untuk COVID-19 Di Jambi ini, sendiri. Iya. Jadi memang di angka ODP dan PDP-nya ini juga tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa tidak ada kenaikan yang signifikan. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana angka kesembuhan daripada pasien terkonfirmasi positif ini sudah mencapai 69 dari 117. Artinya ini sudah lebih dari setengahnya, lebih dari 50%. Jadi ini merupakan suatu keberhasilan. Artinya di dalam penanganan pasien ini tentunya dengan adanya pasien yang sembuh ini merupakan suatu kebanggaan juga buat kami sehingga kita bisa menyembuhkan pasien ini. Tapi kalau kita lihat ini, kita bandingkan dengan kondisi di masyarakat saat ini yang tengah menghadapi istilahnya new normal life, masyarakat akhirnya sudah banyak yang beraktivitas di luar, yang sudah pada ngantor dan pusat keramaian juga sudah mulai dibuka. Nah, takutnya nanti ada gelombang kedua. Lalu apa yang harus dipersiapkan juga, himbauan seperti apa dari Dinas Kesehatan ini khususnya Pak Oki? Iya, betul. Jadi memang sebetulnya Kementerian Kesehatan juga sudah membuat surat edaran terkait dengan untuk tahap era new normal ini, baru ini. Jadi dengan melakukan optimalisasi protokol kesehatan, ya, di dalam pencegahan penularan COVID ini, dan ini juga dipertegas dengan surat dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa seluruh pemerintah daerah ini
harus membuat aturan, ya, membuat aturan regulasi, apakah itu dalam bentuk peraturan daerah yang bisa nanti memberikan sanksi secara administratif maupun denda. Nah, ini sudah kita gagas bersama dengan Biro Hukum untuk mengajukan draft daripada peraturan daerah atau peraturan gubernur. Kita inginnya sih peraturan daerah sehingga ini bisa mengarah ke pemberian seperti sanksi di denda. Kota Jambi sudah ada ya? Ya, di Kota Jambi itu sebetulnya peraturan wali kota itu sudah bisa menerapkan juga sanksi. Jadi di kementerian menginisiasi hal-hal semacam ini agar diterapkan di daerah seperti itu? Betul, karena memang kekhawatiran kita bahwa masyarakat ini tentunya akan lebih memperhatikan apabila peraturan itu ada sanksinya, ya. Jadi memang sekarang kita melihat sudah perkantoran kita sudah bekerja tidak berdasarkan shift lagi, tetapi seluruh pegawai sudah masuk. Kemudian juga bagaimana di dalam melakukan protokol kesehatan ini secara ketat, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Kadis bahwa tetap kita harus menggunakan masker setiap keluar rumah, kemudian menjaga jarak dan juga cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir sesering mungkin dan menggunakan hand sanitizer bila tidak ada tempat cuci tangan. Protokol kesehatan lah seperti ya. Nah, Pak Rafrizal, ini kan di era new normal tentunya kita semua harus bersiap. Pemerintah pun juga harus seperti itu. Nah, apakah dari Dinas Kesehatan sendiri sudah siap menghadapi era new normal ini, di mana tentunya fasilitas kesehatan semakin diperbanyak, mungkin pengadaan alat cuci tangan di area tempat umum. Nah, apakah hal semacam ini sudah menjadi program jangka pendek di Dinas Kesehatan sendiri, Pak Rafrizal? Ya, baik Mbak Zahra. Sebelumnya kita melihat analisa situasi COVID-19 di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Jadi kita lihat kasus tertinggi ada di Kota Jambi saat ini, ada di angka 31, kemudian Merangin 21, kemudian Sungai Penuh di 19, dan ada lagi beberapa kabupaten yang termasuk tinggi kasus COVID-19 ini. Kita mendengar ada wacana kita untuk new normal. Jadi untuk menghadapi new normal itu, terutama jajaran kesehatan tentu harus bersiap dengan mulai dari sarana prasarananya, kemudian protokol kesehatannya. Untuk protokol kesehatannya juga sudah disampaikan oleh Pak Oki tadi, dan kita malah sudah menyiapkan buku saku new normal. Jadi buku saku new normal, misalnya di sekolah bagaimana upaya protokol kesehatan yang nanti akan disebar kemudian di tempat-tempat umum, kemudian buku normal, new normal untuk di bis dan lain sebagainya. Dan tentunya jajaran kesehatan juga harus siap dengan persiapan-persiapan lain seperti sarana prasarana. Karena untuk new normal ini, untuk penanganan COVID-19 ini, jajaran kesehatan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri kalau tidak bersama-sama dengan masyarakat. Tentunya kita menggerakkan fasilitas kesehatan yang paling bawah. Kita ada paling bawahnya ada bidan desa. Kita gerakkan agar mereka sama-sama mensosialisasikan protokol kesehatan. Kemudian ada di atasnya ada pustu, ada puskesmas. Itu sama-sama dari fasilitas kesehatan paling bawah. Paling bawah. Kita siapkan mereka terutama untuk mendukung new normal ini. Kemudian ada anggaran khusus tidak Pak untuk new normal ini, Dinas Kesehatan sendiri? Kita untuk new normal ini memang kita masih menggunakan anggaran BTT yang dari pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten juga punya dana BTT. Itu akan mendukung untuk kita persiapan new normal, seperti persiapan untuk buku saku tadi, kemudian persiapan bagaimana masyarakat menggunakan masker. Tentunya kita stimulan dengan memberikan masker kain kepada masyarakat. Kemudian saya lanjut tadi persiapan mulai dari jajaran bawah. Kita di Provinsi Jambi mempunyai 206 puskesmas. Itu akan kita siapkan mulai dari jajaran bawah sampai ke kabupaten kota, provinsi, dan termasuk rumah sakit juga kita siapkan. Disiapkan apanya Pak? Disiapkan semuanya, sarana prasarananya, kemudian SDM-nya, bagaimana
mereka menangani kasus, dan juga kita persiapkan kabupaten kota, desanya juga kita mengharapkan ada desa siaga COVID. Mudah-mudahan mereka sudah sejauh mana Pak? Baru dipersiapkan kita saja sudah, atau sudah berjalan? Kita sudah siapkan kerangka terutama, dan juga sudah ada yang jalan untuk persiapan desa siaga COVID untuk jajaran bawah, sehingga upaya new normal ini benar-benar new normal, tidak menimbulkan bencana. Iya, tidak menimbulkan bencana. Nanti kita new normal, kita buka keran, ternyata tambahan kasus luar biasa, kita juga harus siapkan. Kita siapkan rumah sakit seperti tadi. Kita ada 12 lagi, kita tambah lagi persiapan rumah sakit. Jika terjadi peningkatan kasus, kita sudah siap penanganan. Berarti kalau bisa saya tanyakan, jika penambahan kasus ini bukan harapan kita bukan bersama, harapan. tapi jika ada kata-kata jika, apakah fasilitas kesehatan di Provinsi Jambi sudah siap? Kita sudah siap dengan fasilitas kesehatan yang ada, mulai dari puskesmasnya 206 puskesmas, kemudian kita punya rumah sakit 40 rumah sakit akan kita persiapkan dari juga. SDM-nya sendiri? SDM-nya kita persiapkan juga. Sekarang terutama untuk rumah sakit rujukan COVID, kita sudah siapkan SDM yang sesuai standar penanganan COVID, mulai dokter spesialisnya, perawatnya, tenaga non kesehatannya, sampai pemulasaran jenazah. Jadi itu semua kita siapkan. Kondisi terburuk pun kita siapkan, dan kita inginkan yang terbaik tadi. Masyarakat melakukan protokol kesehatan yang ketat sehingga tidak terjadi penularan. Kalau seandainya kita disiplin semua, mudah-mudahan masyarakat Jambi dan Indonesia akan cepat terbebas dari corona. Jadi Pak kita Oki, sangat optimis. Baik, saya lanjut ke Pak Oki lagi. Apakah ada kebijakan yang berubah? Ini kan visi misi Jambi Tuntas memang sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, dengan adanya musibah ini, apakah ada arah kebijakan yang sedikit berubah mungkin di Jambi Tuntasnya, Pak Oki? Untuk bidang kesehatan kita tetap. Jadi berdasarkan rapat koordinasi pembangunan nasional juga, bahwa prioritas di bidang kesehatan itu tetap untuk penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian juga pencegahan stunting, ya, dan juga bagaimana untuk menurunkan masalah gizi buruk. Nah, untuk penurunan angka kematian ibu, memang kita mengharapkan di 2024 ini angka kematian ibu ini secara nasional, termasuk Provinsi Jambi, turun dari 395 menjadi 305 angka kematian ibu per 100.000 ini masih menjadi program prioritas ya Pak? Ya, masih. Kemudian juga angka kematian bayi juga di tahun 2024 kita juga mengharapkan bisa turun menjadi 23 dari 32. Kemudian yang stunting ini, stunting ini juga 2019 ini kita harapkan dari survei status gizi balita Indonesia ini sudah menjadi 27,7% dari 31%, dan kita ingin turunkan menjadi 14% di tahun 2000. Targetnya 14%. Di tahun 2024. Nah, itulah yang memang masih menjadi prioritas. Tetap walaupun dalam kondisi COVID ini, program prioritas itu tetap harus kita lakukan. Nah, ini kan berarti COVID menjadi suatu tantangan terhadap tujuan akhir yang ingin didapatkan pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dalam menurunkan angka stunting dan menurunkan angka kematian ibu. Bagaimana Pak Rafrizal? Apakah ini sebuah hal yang cukup sulit untuk digapai atau seperti apa target-target ini? Jadi untuk yang pertama tadi kita lihat dulu permasalahan kesehatan Jambi ya. Jadi permasalahan kesehatan Jambi yang seperti yang disebutkan oleh Pak Oki tadi, ada angka kematian ibu, kematian bayi, kemudian penyakit menular dan penyakit tidak menular. Itu dengan adanya COVID ini kan apakah ini menjadi sebuah tantangan baru? Ya, itu permasalahan kesehatan di Provinsi Jambi. Dan adanya pandemi COVID ini adalah merupakan suatu tantangan baru kita, bagaimana kita berupaya keras lagi untuk penanganan COVID, dan penanganan kesehatan lain juga tetap kita menjadi prioritas seperti itu. Kita menangani COVID dan menangani permasalahan kesehatan lain juga menjadi prioritas, seperti permasalahan gizi, permasalahan angka kematian bayi, angka kematian ibu,
itu juga tetap menjadi prioritas kita untuk ke depan di bidang kesehatan. Kemudian sekarang tambah lagi upaya kita yang harus ekstra keras terhadap peningkatan penyakit menular yang itu COVID-19 yang kita tangani saat ini. Mudah-mudahan ke depan permasalahan kesehatan di Provinsi Jambi dapat kita atasi dengan baik. Lalu pelayanan kesehatan seperti apa ini? Apakah ada treatment khusus mungkin Pak Oki terhadap ibu hamil ataupun balita yang diberikan di tengah kondisi saat ini Pak Oki? Betul, jadi berdasarkan surat edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat bahwa dalam masa pandemi ini seorang ibu hamil itu tidak dianjurkan untuk memeriksakan kesehatannya tanpa adanya komunikasi atau janji dengan petugas kesehatan. Itu sudah menjadi aturan. Sehingga tidak ada kerumunan atau tidak ada aktivitas yang bisa menularkan ini. Sehingga janji dengan bidan, ya, dengan dokter misalnya untuk pemeriksaan kehamilan, ya. Dan kalau misalnya ibu misalnya pasangan usia subur yang baru masuk menjadi pengantin, ya, kan kita ada program kesehatan reproduksi calon pengantin, memang itu ditunda dulu kehamilannya. Kemudian juga untuk balita juga ini memang ada dua kebijakan dari pemerintah bahwa apabila posyandu itu dilaksanakan itu harus dilakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kalau posyandu itu tidak dilaksanakan, maka itu bisa melalui mekanisme, melalui teknologi informasi, melalui telepon, WA, sehingga balita ini bisa tetap terpantau. Dan untuk imunisasi seperti juga ini tetap harus dijalankan sesuai dengan jadwal, tetapi dengan protokol kesehatan. Oke, baik, gitu. Memang sudah disosialisasikan kepada petugas kesehatannya sendiri. Sudah dilaksanakan itu, dan juga kita juga mengharapkan ini supaya jangan sampai terjadi penularan di pada ibu hamil, pada bayi, balita, serta usia subur begitu. Baik, kita break sejenak lagi Pak Rafrizal dan Pak Oki. Pemirsa, kami kembali saat lagi tetap di Jambi TV.